Oke, rekan-rekan pelaut semua, saya akan bertanya ke Mualim 2. Bagaimana, coba saya akan terangkan bagaimana membuat rute di EGDIS. Apa saja yang diperlukan berdasarkan tipe, ada metodenya. Silakan. Oke, selamat sore Cap. Izin menjelaskan Cap ya. Ya, silakan. Oke, jadi kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat rute baru pada EGDIS merek Furuno tipenya 3100 FMD 3100. Ya. Jadi masing-masing EGDIS mempunyai metode yang berbeda-beda, step berbeda-beda. Pada EGDIS Furuno ini kita pada umumnya EGDIS mempunyai dua metode, graphic editor dan tabel editor untuk membuat rute baru. Jadi langsung aja kita buat contoh. Kita akan membuat rute dari Korea ke South Korea ke Vancouver, Kanada. Jadi dari Yeosu ke Vancouver. Karena kita ada charter untuk proyek Yeosu ke Vancouver. Oke kawan-kawan, langsung aja kita zoom ya. Zoom ada di mouse, tinggal di scroll aja. Scroll ke depan dan ke belakang untuk menzoom. Nah, kita zoom terus. Oke. Ini sebagai gambarannya saja Cap ya. Nah, setelah kita zoom, contoh kita ingin membuat rute. Sebelum kita membuat rute, kita masuk dulu ke display. Kita ingin men-setting basic dari kapal kita. Kita klik display, klik kiri di setting. Setting. Ya. Basic setting. Ya. Gunanya basic setting adalah untuk men-set parameter kita, untuk safety parameter. Jadi di sini ada speed, maksimal speed yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung ETA. Nah, di sini draft ya. Draft ini dibagi dua. Kita punya air draft sama draft kapal ini sendiri. Ya. Jadi totalnya ini maksimal height dan maksimal draft kita tambah, dapatnya lah air draft. Ya. Nah, yang terpenting di sini adalah line radius line sama XTD, cross time distance limit untuk port dan starboard kita. Ya. Kita di sini setting, jadi masing-masing perusahaan ada kebijakan tersendiri, company policy. Ya. Untuk perusahaan kita, kalau di coastal kita 1 mil, kalau open sea 1 mil, kalau di coastal kita 0.1 Cap ya. Ya, 0.1. Jadi 0.1 tinggal dikalikan aja 185 satu kabel lah ya, 185 meter. Ya. Kita setting. Setelah kita setting, kita save. Kita klik save. Save ya. Jadi otomatis kita sudah save, kita close. Nah, itu kita membuat rute, otomatis cross time distance-nya sudah 185 meter kiri dan kanan. Kita masuk ke plan. Untuk planning, kita masuk ke plan. Dia akan berubah di toolbar ini. Kita klik planning. Ya, oke, lanjut. Klik kiri lagi, rute user chart. Kita klik yang rute. Nah, di sini route planningnya. Kita akan membuat rute baru. Kita klik new. Kita klik new ya, new. Klik kiri new, oke. Nah, ini kita menggunakan graphic editor pertama. Terserah kawan-kawan akan mengklik di mana. Contoh, ini hanya contoh saja. Misalnya kita dari sini, kita sekarang berlabuh, misalnya. Jadi kita klik kiri, satu kali. Nah, dia akan muncul waypoint pertama. Terus kawan-kawan akan lewat sini, misalnya di scroll ya. Terserah kawan-kawan. Nah, untuk memindahkan itu, kita klik kiri ditahan, kita scroll. Kiri kita tahan, kita scroll. Nah, habis dari sini kita ingin ke sini. Klik kiri lagi untuk waypoint kedua. Oke, klik kiri lagi. Terus tarik lagi garis haluan dari sini, kita mau ke sini misalnya. Kita klik dari sini, kita tinggal klik kiri ya. Itu apabila menggunakan graphic editor. Jadi semacam kita mendrawing ya, menggambar. Apabila kita ingin menggunakan tabel editor, kita sudah mempunyai waypoint kapal sebelumnya. Kita tinggal edit di sini aja, tinggal edit. Jadi ini graphic editor Cap. Apa? Ya graphic editor. Kalau graphic editor tuh kayak gini, kayak menggambar.
Jadi kita sudah sampai di separated line. Nah, coba diteruskan ke lanjutnya. Oke, Gimana second? setelah ini Waypoint berapa gitu. jadi ini masing-masing tergantung dari mualimnya ya, dia mau lewat mana, karena dia yang in charge di navigation. Nah, setelah semua sudah selesai, baru dia akan tunjukkan ke master untuk di approve apakah memang sesuai dengan maunya charter atau kapten. Barangkali ingin dikoreksi, pasti Iya. master ingin koreksi. Nah, jadi Coba kita hanya gambaran aja pertamanya dulu. Nah, Setelah itu dilanjutkan itu coba sedikit lagi dilanjutkan. Oke, kita zoom dulu ya, untuk memperbesar dulu, karena di sini sudah nggak ada bayar navigasi, karena ini hanya approaching aja. Setelah itu kita zoom, kita tarik langsung garis haluan panjang aja ke sini langsung. Selagi dia aman, terhindar dari perhatikan juga bahaya-bahaya navigasi ya, ke kedalaman atau ada urek atau apa, buoy. Nah, setelah itu kita klik kiri aja sini untuk waypoint kelima. Kita drag ke Sukaru Strait, kita zoom out lagi, kita terus zoom. Nah, kita masuk Sukaru Strait, langsung aja ke sini dulu biar amannya. Klik kiri lagi waypoint ke-6, kita dragging lagi ke sini lagi, klik kiri waypoint 7, tarik lagi. Kapten Haji. Jadi di sini Mualim 2 sudah bikin beberapa waypoint dari waypoint 1 sampai waypoint 7. Jadi pada saat kita mulai dari Yosu Anchoret untuk menuju Vancouver. Jadi sudah ada di route plan. Coba second. Dikasih nama setiap waypoint atau bagaimana? Jadi tergantung dari Mualim 2-nya sendiri ya, dia mau kasih nama misalnya untuk menandakan misalnya di sini. Jadi kalau untuk ingin memberi nama untuk waypoint pertama, tinggal klik di kolom name, klik kiri, kita klik kiri. Contoh kita Anchorage, karena kita ya. main pertama, kita Anchorage. Ya. Anchorage. Nah, setelah itu kita klik di waypoint nomor 2. Kita ingin memberikan nama apa ya, terserah dari kawan-kawan untuk menandakan. Misalnya untuk report kelima, ini ada reporting line. Nah, kita klik kiri lagi, reporting line. Itu supaya mengingatkan kita kalau sudah waypoint kelima, kita harus lapor ke VTS setempat. Ya, reporting. Nah, Oke. Terus sampai misalnya di waypoint ke-7. Oke. Jadi Oke, apakah mau lanjut atau misalnya anggap aja ini sudah selesai misalnya ya. Jadi kita akan bikin, karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita sudah bikin track yang lengkap sampai Vancouver, Kanada. Oke, kita out dulu. Oke, out. Ya. Contoh ini kan kita mengganti namanya. Kasih Misalnya nama, ya. kasih nama. Contoh kalau ini sudah selesai, kita klik save. Ya, Klik save. Klik kiri, kita klik save. Namanya Namanya kan masih untitled, kita tinggal ganti nama aja. Ya, Klik kiri lagi, nama misalnya contoh. Ini contoh. rute aja, rute Yosu, Misalnya Yosu, rute 1, rute Yosu, Yosu Vancouver. Ya. Vancouver. Oke. Setelah itu setelah kita klik OK, klik kiri OK, klik OK. Nah, dia otomatis akan ke save. Setelah sudah, anggap aja ini sudah Cap ya. Ya. Kita close aja ini. Close. Kita close. Dia masih ada close. Klik kiri close. Nah, kita ngeceknya, misalnya kita ingin menggunakan rute tersebut yang baru kita buat, kita klik planning lagi di plan. Ya. Kita klik planning, klik kiri, klik rute, klik kiri rute. Oke, ya, jadi ini rute dia sudah otomatis akan muncul. Yang baru kita buat. Iya, betul. Tapi kalau kita ingin mengganti rute lain, kita klik unselect. Unselect Kita klik kiri unselect. Nah, jadi kita mau memilih rute yang sudah jadi misalnya kayak yang tadi. Jadi kita klik kiri lagi, klik select, akan tampil rute-rute, semua rute yang kita ambil rute yang kita sudah bikin. Oke, kita rute yang sudah bikin ini yang tadi. Kita Vancouver ya, Yosu Vancouver 2. Nah.
Oke, kita klik kiri, kita open. Oke. Kalau itu sudah tersimpan, kita open, Ya. klik kiri. Oke. Sekarang kita bisa lihat dari Nah, sekarang dari ini Yusu sampai sampai Vancouver. Kita Oke. zoom out. oke. Ya. Zoom in sama. Oke. Dari gambar yang kita pilih satu-satu sistemnya yang editor, jadi kita dari berangkat sampai pelabuhan tujuan yaitu Vancouver. Jadi bisa dimengerti, jadi kita bisa lihat, coba di zoom juga yang Sampai Vancouver. Kita harus perhatikan kedalaman, terus ada rake atau separation line. Jadi kita lewat ini. Nah, jadi setiap itu kita akan kasih marking tuh, marking yang sudah ada di mananya. Oke, setiap port kita bisa bikin juga di waypoint. Nama waypoint ini semisal kita di pilot station. Oke, sampai situ dulu. Oke, dari parameter itu tadi kita sudah bikin extendnya 1 mil. Jadi masih ke traffic. Coba kita rubah, dikecilkan itu XTD-nya, limit. Coba second. Oke. Jadi di waypoint ke-24 masih open sea. Dari 24 ke 25 kita sudah masuk VTS. Jadi cross track distance-nya kita harus perkecil. Nah, cara mengecilnya setting secara manual di cross track distance limit. Kita klik waypoint 25, kita klik kiri. Dari 1856 kita rubah ke 500. 500 enter. Oke, Dia akan langsung berubah, kecil. kan? Oke. Karena Sekarang masuk kita VTS. sudah 500 itu berarti 1 mil, setengah mil. Kita ke pelabuhan. Pelabuhan. Oke. Karena perusahaan bilang 0,1. 0,1. Oke, langsung di drag. Oke, di waypoint 42. Oke. Oke, 42 udah ketemu. Jadi 42 Cap. Dari 3 tadi kita kecilkan dari 800, 500, 300. Nah, 42 ini 42 ke 43 kita bikin 150. 150. Ya. 180 satu kabel, coba satu kabel. Jadi Dirubah. kita bikin satu kabel ya. Oke, satu kabel. 180. Ya, coba Kita enter. satu kabel itu. Nah, berarti dia akan berubah ya. Dia berubah. Berarti semua sampai ke ini sampai ke 100. board waypoint terakhir kita bikin 180. Oke. 180. Jadi Kita enter. oke, dimengerti ya. Oke. Begitu. Oke. Terima kasih. Ya, setelah perjalanan kita cukup jauh, akhirnya kita sampai juga di Vancouver, Kanada. Ya, ini dia. Vancouver. Sekarang lagi hari Minggu.